Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Today we will learn about conditional sentences. Okay, let's start. Ada dua kalimat yang saya contohkan di awal. Yang pertama, if you had left earlier, you would have caught the train. Yang kedua, you will make yourself ill if you eat all those chocolates. Jadi yang pertama artinya adalah jika kamu meninggalkan tempat ini lebih awal, kamu akan mendapatkan kereta. Kemudian yang kedua berarti kamu akan membuat dirimu sakit jika kamu makan semua coklat itu. Nah, dua kalimat itu merupakan contoh dari kalimat conditional sentence. Conditional sentence sendiri kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kalimat majemuk bertingkat, di mana ada dua bagian. Yang salah satunya adalah kalimat yang ada if-nya. Itu berarti disebut if clause. Sedangkan kalimat yang tidak ada if-nya disebut main clause. If clause bisa diletakkan di awal atau di kalimat akhir atau kalimat yang kedua. Jika if clause-nya, kalimat yang ada if-nya diletakkan di awal, kita biasanya meletakkan koma di antara dua kalimat tersebut. Ada tiga tipe. Yang pertama, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Jadi tipe-tipe dari conditional sentence itu ada 3. Type 1. Nah ini. Tipe 1 itu, ini kebetulan saya buat if-nya di depan ya. Jadi if clause-nya di depan. Jika if-nya itu berbentuk simple present dalam artian merupakan verb 1 gitu ya. If diikuti verb 1, kemudian main clause-nya ini saya contohkan yang kalimat yang kedua saja. Will diikuti verb 1. Nah ini. Dalam bentuk present tense, the main clause-nya menggunakan will, yang diikuti infinitive atau verb 1 atau simple present. If-nya juga bentuknya present. Ini menyatakan kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang. Jika kamu bekerja keras, kamu akan sukses. Nah, ini kan kemungkinan akan terjadi. Kalau orang bekerja keras, dia akan sukses. Nah, tipe 1 ini membicarakan tentang situasi yang mungkin terjadi di masa sekarang atau masa akan datang. Jika kamu pergi lebih awal, kamu tidak akan terlambat. Ini mungkin kan terjadi. Jika kamu membuka jendela, kamar akan mendapatkan udara yang segar. Nah, ini juga mungkin terjadi kan? Nah, kita juga kadang-kadang menggunakan tipe 1 untuk membicarakan kenyataan atau proses. Jika kamu memanaskan air sampai 100 derajat, ini akan mendidih. Nah, ini kan kenyataan dan bisa jadi proses kan. Kemudian if we start into the sun, we will hurt our eyes. Jika kita melihat langsung kepada matahari, kita akan melukai mata kita. Ini juga termasuk kenyataan kan begitu ya. Kemudian ada lagi begini, apakah semuanya harus pakai will atau would? Tidak juga. Kadang-kadang ada yang menggunakan might dan could sebagai pengganti dari would. Might itu berarti akan terjadi, kalau could itu dapat terjadi kan begitu. Tipe 2. Ini bentuknya adalah past. Jadi yang mengikuti if adalah verb 2. Kemudian bentuk main clause-nya pakai would. Would, tapi verbnya verb 1. If clause yang bentuk past ini, nah, kita fokusnya kepada past saja, past continuous-nya enggak dulu ya. Ini main clause-nya menggunakan would diikuti verb 1.
digunakan untuk membicarakan aktivitas atau situasi yang tidak terjadi di waktu sekarang atau masa yang akan datang, tapi kita bisa membayangkan kemungkinannya terjadi. Jika kita tidak tinggal di kota besar, kita tidak akan bernafas dengan udara yang terpolusi setiap hari. Kenyataannya saat ini mungkin kita tinggal di kota yang besar gitu ya. Jika dia ada di sini, aku akan mengatakan tentang rencanaku. Kenyataannya dia tidak di sini. Nah, khusus conditional sentence, to be yang digunakan adalah were. Jadi kita tidak menggunakan is, am, are, tapi pakai were. Jika aku jadi kamu, if I were you, I would buy Lamborghini, misalnya begitu. Jika aku jadi kamu, aku akan membeli Lamborghini. Kenyataannya saya bukan kamu, itu kan ya. Nah, ini tipe 3. Tipe 3, if-nya diikuti past perfect. Past perfect adalah had diikuti verb ketiga. Main clause-nya would have diikuti verb 3 yang disebut juga past participle. If you had worked hard, you would have succeeded. Nah, ini di sini. Jadi if-nya diikuti past perfect. Past perfect itu terdiri dari had plus verb 3. Kemudian main clause-nya would have ditambah past participle atau verb bentuk ketiga. Nah, kapan kita menggunakan conditional sentence tipe 3? Jika kita berbicara tentang situasi yang tidak terjadi di masa lampau, tapi kita membayangkan hasilnya. Misalnya, if you had come to the party last night, jika kamu datang ke pesta tadi malam, kamu akan bertemu dengan sepupuku. Kenyataannya adalah kamu tidak datang di pesta tadi malam. If he had not been late this morning, jika dia tidak datang terlambat pagi ini, gurunya tidak akan menghukumnya. Kenyataannya dia terlambat. Jadi itulah penggunaan dari conditional sentence yang bisa saya jelaskan. If you have any questions, we will discuss it in our group. Okay, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.